Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bunda Desi Andani. Jadi di sini Bunda akan mengajar pelajaran biologi. Oke, untuk materi pertama kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi. Sebelumnya sudah pernah tahu belum apa itu biologi? Jadi, biologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua subkata, bios dan logos. Bios itu artinya hidup, sedangkan logos itu artinya ilmu. Jadi, biologi itu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Oke, jadi ruang lingkup biologi ini terbagi menjadi dua komponen. Ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Biotik itu artinya hidup, sedangkan abiotik itu artinya tidak hidup. Nah, jadi biologi tadi kan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum apa dari ciri-ciri dari makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu bernafas. Nah, ketika kita bernafas, apa yang kita hirup? Tentunya kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan, dia menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Itulah oksigen yang akan kita hirup. Kemudian yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup itu bergerak. Bergerak ini bisa berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga ada metabolisme. Nah, metabolisme ini banyak yang akan dibahas. Contohnya, kita akan mengeluarkan keringat, kita akan mengeluarkan urin, kita akan mengeluarkan feses dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di materi berikutnya. Kemudian ada contoh ciri-ciri yang terakhir itu bereproduksi. Bereproduksi itu untuk mempertahankan jenis dan keturunannya supaya tidak punah. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri dari biologi. Ciri-ciri biologi yang pertama ini mempunyai objek kajian berupa benda konkret, kemudian dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, kemudian menggunakan langkah-langkah urut bersifat baku, kemudian berpikir secara logis dan bersifat objektif. Selanjutnya, objek kajian dari biologi itu yang pertama ada molekul, yang kedua ada sel, yang ketiga ada jaringan, yang keempat ada organ, yang kelima sistem organ, yang keenam ada organisme, ketujuh populasi, kedelapan komunitas, 9 bioma, 10 biosfer, dan terakhir ekosistem. Nah, selanjutnya ada peranan biologi. Yang pertama dari bidang pertanian, misalnya ilmu genetika yang berhasil menciptakan buah-buahan tanpa biji. Kemudian yang kedua dari bidang peternakan, misalnya di sini contohnya perkembangan ilmu anatomi hewan. Anatomi itu artinya bagian dalam, kalau morfologi itu bagian luar. Kemudian ada pengembangan dari fisiologi. Fisiologi itu artinya pengembangan fungsi tubuh, dan ada genetika. Kemudian dari bidang kedokteran misalnya penemuan vaksin, contohnya seperti vaksin campak dan vaksin dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk tugas minggu depan kalian tadi Bunda sudah menjelaskan sedikit tentang objek kajian biologi yang dimulai dari molekul, sel sampai ke ekosistem. Tugas kalian cari itu apa artinya molekul, sel, jaringan, organ sampai ke ekosistem. Oke, sekian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.